فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apakah boleh memboikot orang yang masih ahlu sunnah, akan tetapi orang tersebut masih terus-menerus bermudah-mudahan di media sosial, seperti berteman dengan para wanita. Bahkan orang ini keterlaluan ketika ada yang mengingkari perbuatannya. Dia malah berkata, ilmumu baru sedikit, baru tobat kemarin sore, sudah seperti pahlawan kesiangan. Bahkan dia mengambil fatwa-fatwa Sulaiman Ar-Ruhaili untuk menguatkan syubhatnya dan pendapat batilnya. Bahkan mencela dengan kata-kata kasar. Dan pengakuannya dia sudah rujuk dari celaan-celaan kasar tadi. Akan tetapi, bukankah syarat tobat itu dia harus minta maaf kepada orang tersebut, walaupun orang tersebut tidak mengharapkan demikian? Apakah boleh seperti itu? Pernah mencela seseorang tapi tidak mau minta maaf, dan sudah banyak nasihat, akan tetapi dibalas dengan cacian. Apakah boleh memboikot orang tersebut? Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Masalah mengambil fatwa dari Sulaiman Ar-Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili sendiri jalannya tidak lurus. Dia orangnya adalah menampakkan kelembean-kelembean dalam manhaj, walaupun memiliki kata-kata yang bagus, memiliki pembelaan terhadap Syekh Mukbil, tetapi juga dia memiliki kata-kata yang jahat kepada orang-orang yang setia kepada ajaran Syekh Mukbil dan tegas terhadap ahlul bidah. Dan dia mendukung Hizbul Jadid. Sulaiman Ruhaili ini tak layak fatwanya diambil. Adapun masalah wajib minta maaf, mengaku rujuk tetapi tidak minta maaf atas cacian atau celaan, ini tentunya keliru. Memang wajib dia minta maaf, memang bukan sekedar rujuk. Dia sudah mendolimi orang lain, dia wajib minta pemaafan dari orang tersebut. Adapun masalah berbicara dengan wanita, hukum asalnya adalah boleh apabila ada keperluan dan terpenuhi syarat-syaratnya. Asal dari berbicara dengan perempuan itu bukan sesuatu yang dilarang secara mutlak. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kalian kaum lelaki meminta pada para wanita suatu barang, maka hendaknya kalian meminta kepada mereka itu dari balik hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Yang demikian itu lebih suci untuk hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Ayat ini asalnya adalah terkait dengan ummahatul mukminin. Kalau untuk ummahatul mukminin saja yang insya Allah dijamin hati mereka baik, dijamin hati mereka hanya untuk Rasulullah, itu saja para sahabat tetap diwajibkan di balik hijab. Apalagi dengan wanita-wanita di zaman sekarang yang jauh kualitasnya daripada ummahatul mukminin. Demikian pula lelaki. Ayat ini terkait pembicaraan Allah kepada para sahabat. Ini saja mereka yang dijamin hati mereka adalah hati yang paling baik, tetap diwajibkan di balik hijab untuk menjaga jangan sampai timbul fitnah, apalagi di zaman sekarang. Maka tentunya dengan keimanan yang selemah ini di zaman sekarang, wajib untuk lebih berhati-hati lagi. Demikian pula di dalam ayat yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para wanita, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in taqaitun fala takhda'na bil qawli fayatama'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para wanita Nabi, kalian itu tidak seperti seorang pun dari para wanita keumuman. Apabila kalian bertakwa, maka janganlah kalian melunakkan suara sehingga orang yang di dalam hatinya ada penyakit menjadi berhasrat kepada kalian, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, yaitu tidak kasar tapi juga tidak dilunak-lunakkan. Ini menunjukkan asal pembicaraan dengan lawan jenis itu boleh, tetapi dengan menjauhi fitnah
Dan telah ada fatwa banyak sekali dari para ulama untuk melarang bersurat-suratan dengan para wanita kecuali apabila memang ada hajat syar'i dan tidak terus-menerus, karena fitnah itu sangat besar. Adapun asal pembicaraan tidak mengapa, dalil-dalil banyak. Wanita berbicara kepada sahabat atau kepada tabi'in bertanya, atau sebaliknya tabi'in bertanya kepada sebagian sahabat-sahabiyat atau tabi'iyat, tapi tidak terus-menerus, tidak kemudian bermudah-mudah dan sebagainya. Telah banyak fatwa yang menyatakan, termasuk fatwa Syaikhina Yahya, fatwa Syaikhina Fatah Al-Qadasi, Syaikhina Tariq Al-Ba'dani dan lain-lain, tentang bahayanya berkirim surat dengan wanita. Karena walaupun sudah dibalik hijab, tetapi surat itu menimbulkan fitnah. Karena kata mereka ini bimanzilati al-khulwah, kata mereka, yaitu bagaikan kita menyendiri, surat menyurat walaupun dibalik hijab, tetapi kalau ini hanya berduaan maka ini akan menimbulkan fitnah. Masing-masing berusaha merangkai kata-kata yang indah, kata-kata yang mempesona, menimbulkan hasrat dan sebagainya. Atau walaupun nampak biasa, namun lama-lama syaitan akan menimbulkan kekaguman di antara mereka, kemudian akan timbul fitnah. Makanya tidak boleh apa? Sering-sering, hanya tatkala sangat diperlukan. Sementara kaidah usuliyah kaidah fiqhiyah telah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jelas kemaslahatan itu ada insyaallah untuk ikhwah kita para salafiyun dan para akhwat kita salafiyat. Ada kemaslahatan untuk berbicara mungkin pertanyaan ini dan itu, tetapi apa? Tatkala bahayanya besar wajib ditutup walaupun tidak secara mutlak, tetapi jangan terus-menerus, jangan sering-sering, karena ini menimbulkan fitnah. Demikian pula kaidah mengatakan apa? Dzari'atul muharramah, jalan yang menyampaikan kepada perkara yang diharamkan, dia juga diharamkan. Ini kaidah. Dan juga apa? Termasuk dalam kaidah wujubu saddi dzara'atil fitan, wajib menutup jalan kepada fitnah-fitnah. Banyak orang yang telah terfitnah dengan sebab itu, walaupun bukan di minggu pertama, istilahnya apa? Bukan di pekan pertama, bukan di bulan pertama, bukan di tahun pertama. Setan itu sangat pandai di dalam menipu sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Sementara Allah Ta'ala mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan bukan hanya mengajak kita secara satu langkah, tapi secara bertahap sedikit demi sedikit. Baik, makanya tidak boleh untuk ini mustarsil, yaitu terus menerus, sering-sering, karena ini bahayanya sangat besar. Mestinya yang diberi nasihat, kalau si pemberi nasihatnya sudah menempuh jalan yang benar, maka yang diberi nasihat mestinya berterima kasih, bersyukur, dan menghormati jerih payah saudaranya yang telah membuang waktu, dan juga saudaranya yang telah memiliki kecemburuan untuk keselamatan saudaranya yang lain dan sebagainya, bukan malah mencaci maki. Ini jawaban Anas sesuai dengan pertanyaan. Tayyib. Atau mungkin si pemberi nasihat itu agak keras, setelah nasihat yang lembut tidak dianggap misalkan, maka tetap yang diberi nasihat itu yang wajib bersyukur dan wajib menerima kebenaran dan seterusnya. Ini sesuai dengan pertanyaan tentunya ya. Adapun kalau kasusnya lain, kasusnya hukumnya sesuai dengan gambaran kasus yang sebenarnya. Adapun kalau memang kenyataannya seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan tersebut, memang saudara kita yang boleh jadi anak tidak tahu, tapi berdasarkan dohir dari pertanyaan, maka boleh jadi ini pintu fitnah telah dibuka oleh syaitan, sehingga dia justru malah menyalah-nyalahkan orang yang memberikan nasihat dengan kata keras, kata-kata kasar, dan kemudian dia sendiri masih melanjutkan perkara yang maksiat tadi. Maka yang seperti ini boleh diboikot, orang yang seperti ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam riwayat Hanbal bin Ishaq, Imam Ahmad telah mengatakan, jika diketahui bahwasanya seseorang itu terus-menerus di atas maksiat dalam keadaan dirinya tahu yang demikian itu, tahu dari mana dia tahu? Sudah tahu dalil dan sudah tahu nasihat para ulama dan sudah sering diingatkan oleh para ikhwah. Tayyib. Imam Ahmad mengatakan, maka tidaklah seseorang itu berdosa jika menjauhi pelakunya tadi sampai si pelaku itu rujuk. Karena jika tidak demikian, yaitu tidak dijauhi, bagaimana akan jelas bagi si pelaku tentang keadaan dirinya.
jika dia tidak melihat adanya orang yang mengingkari dirinya dan tidak pula menjauhinya dari kalangan para sahabatnya. Jadi boleh dia diboikot. Walaupun dia masih salafi, tapi terus-menerus di atas maksiat dan dia memang bandel. Dinasihati malah kasar dan sombong macam itu, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini sombong, naudzubillah. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.